Hai semuanya. Asik. Jadi sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sepertinya perkenalkan, saya Pristiawan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 25 dengan nomor induk mahasiswa 2506211000081. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini ya, dengan keadaan dunia seperti ini, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel ya. Artikel berjudul penelitian fonologi gangguan mohon maaf. Penelitian fonologi, gangguan fonologi dan variasi pelafalan fonem R pada penderita cadel, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, fonologi ini merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Jadi ilmu fonologi ini sangat penting ya dalam komunikasi sehari-hari karena ilmunya mempelajari bunyi-bunyi bahasa tersebut. Dan juga dalam kajian fonologi ini terdapat dua bagian utama, yaitu fonetik dan juga fonemik. Yang pertama adalah fonetik. Fonetik ini kajian yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut membedakan makna atau tidak. Sedangkan fonemik ini sebaliknya dari fonetik, yaitu mengkaji bunyi bahasa berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna. Kajian fonologi ini juga sangat penting dalam menganalisis bidang-bidang klinis gitu teman-teman, seperti gangguan-gangguan berbahasa, seperti gangguan berbicara dan juga gangguan pendengaran. Nah, dalam hal gangguan berbicara ini yang paling sering disoroti adalah gangguan pada artikulator manusia. Karena artikulator manusia ini sangat penting ya, karena menjadi berperan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa itu sendiri. Dan juga salah satu contoh gangguan fonologi yang sering ditemukan adalah cadel, yaitu kesulitan mengucapkan fonem tertentu terutama fonem R. Pada kasus cadel ini ditemukan bahwa orang dewasa aja itu masih belum bisa mengucapkan R dengan benar. Variasi cadel pun jadi variasi dari gangguan cadel ini juga sangatlah beragam teman-teman. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab cadel ini juga beragam juga, mulai dari faktor genetis, kondisi biologis, gangguan-gangguan lidah seperti song thai atau lidah yang terikat, itu bahasa Inggrisnya, kalau diterjemahkan secara harfiah, hingga faktor-faktor psikologis sejak masa kanak-kanak. Selain itu tadi terdapat juga variasi perubahan bunyi seperti fonem R yang diucapkan menjadi W, Y atau bunyi-bunyi lainnya. Nah, fonem R itu sendiri ya itu juga termasuk konsonan yang unik. Kenapa unik? Karena fonem R ini dapat muncul di berbagai posisi dalam kata. Bisa di awal, di tengah maupun di akhir. Contoh di awal itu kata raja, di tengah ada kata urat, di akhir ada kata lebar. Nah, berdasarkan hal tersebut, jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana variasi pelafalan fonem R pada penderita cadel. Dilihat dari posisi bunyi dalam kata serta variasi gugus konsonan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Khouroonisha Salsabila ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jadi metode ini tuh bertujuan menggambarkan atau menjelaskan ya suatu fenomena berdasarkan data berupa kata-kata baik lisan maupun tulis dari subjek yang diteliti. Nah, teknik pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan teknik wawancara. Jadi wawancara di penelitian ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu wawancara terbuka yang bertujuan untuk menggali informasi terkait penyebab cadel pada partisipan. Partisipan tersebut ada dua orang, yaitu Aden Eka Pradana yang berusia 22 tahun dan juga Ilham Maulana Irsyad yang berusia 23 tahun. Ini keduanya juga merupakan mahasiswa dari program studi yang sama seperti saya, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Selanjutnya teknik dan analisis yang digunakan adalah model Miles dan Habermas.
Teknik ini mungkin dipilih oleh Salsabila tadi, saudari Salsabila, karena bersifat interaktif dan cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, terutama yang memerlukan analisis mendalam dari hasil wawancara deskripsi data yang dilakukan tersebut. Ya, jadi selanjutnya adalah bagian paling penting ya dalam penelitian ini, yaitu bagian hasil yang didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap dua narasumber dari penelitian ini, yaitu Aden Eka dan juga Ilham Maulana. Nah, pernyataan pertama mengenai penyebab cadel. Jadi kedua narasumber ini mengaku kurang tahu ya apa penyebab mereka cadel. Namun Ilham menjelaskan itu lidahnya tidak dapat menyentuh langit mulut dengan baik. Sedangkan Adel menyatakan bahwa lidahnya cenderung pendek dan kesulitan menghasilkan getaran pada fonem R. Nah, pada pernyataan kedua mengenai upaya penyembuhan, jadi kedua narasumber Adel dan juga Ilham ini mengaku sudah mencoba berbagai cara, seperti latihan pengucapan atau senam lidah. Namun dari dua cara yang mereka coba itu masih belum memberikan hasil yang signifikan. Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari mereka berdua nih. Jadi karena cadel ini, mereka berdua ini mengaku sering mengalami gangguan seperti diejek oleh teman atau kesulitan saat berbicara di depan umum, terutama saat presentasi ya. Nah, kemudian dari hasil pengucapan fonem R diperoleh data seperti yang ditampilkan pada tabel. Nanti taruh mana lah tabelnya, nanti tergantung editor. Nah, berdasarkan data tersebut terlihat adanya perbedaan pada pelafalan kedua narasumber pada Adel nih. Jadi Aden ini pengucapan fonem R-nya tidak dihasilkan sebagai getaran yang jelas, tapi cenderung disertai hembusan napas atau aspirasi, sehingga bunyinya terdengar seperti bercampur dengan bunyi H. Pola ini muncul secara konsisten pada berbagai posisi dalam kata, baik di awal, tengah maupun di akhir. Sedangkan Ilham nih fonem R-nya mengalami perubahan menjadi bunyi lateral, yaitu menjadi bunyi L. Perubahan ini juga terjadi secara konsisten di berbagai posisi kata. Selain itu, beberapa kata terutama di bagian tengah terdapat penekanan bunyi atau stres yang turut memengaruhi pelafalan. Dari hasil tersebut, ini tuh dapat disimpulkan ya bahwa gangguan pelafalan fonem R pada penderita cadel memiliki variasi yang berbeda-beda, baik dari segi cara pengucapan maupun posisi bunyi dalam kata. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan, teman-teman. Nah, kesimpulannya penelitian ini tuh penderita cadel ini faktor utamanya yaitu artikulatornya. Jadi sehingga penderitanya itu kesulitan dalam mengucapkan fonem R secara normal. Selain itu ditemukan juga bahwa variasi fonem R ini berbeda pada setiap individu, tergantung pada kondisi individu masing-masing. Contoh, partisipan bunyi R diucapkan dengan aspirasi, sedangkan partisipan lainnya itu berubah menjadi bunyi lateral seperti huruf L. Hal itu menunjukkan bahwa gangguan cadel tidak sesederhana perubahan bunyi saja, tapi memiliki variasi yang cukup kompleks dalam kajian fonologi. Oleh karena itu nih, penelitian ini tuh menekankan pentingnya analisis fonetik yang lebih detail agar variasi pelafalan itu dapat dipahami dengan lebih jelas. Jadi mungkin seperti itu saja, teman-teman. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam memberikan ilmu, karena mohon maaf terbatasnya ilmu yang saya miliki. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya kalau disuruh buat video tugas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.